Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1372. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat kritis ini, tubuhnya tiba-tiba ditutupi dengan lapisan armor yang menghanguskan. Pada saat yang sama, tangannya diletakkan di depan dadanya. Sebuah ledakan terdengar dan kemudian iblis api supreme langsung terlempar jauh ke belakang. Energi kematian yang menakutkan seperti gunung iblis yang menghantam dengan keras. Terlihat aura api cair yang berat meledak dengan ganas dari tubuh iblis api supreme. Tiba-tiba armor api magma milik iblis api supreme pun juga meledak dan seluruh sosoknya terbang jauh ke belakang dan lalu menyemburkan seteguk darah. Dengan satu pukulan, iblis api supreme sebenarnya terluka. Iblis api supreme. Ketika Raja Iblis Hitam melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dengan raungan dia mengangkat tangannya dan batu nisan hitam langsung menghantam, menghancurkan kehampaan. Keluar, kata Kincen dia menus dingin. Dan lalu menyapu dengan tongkat. Tongkat hitam panjang di tangan Kincen itu langsung bertabrakan dengan batu nisan. Dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Dan dunia hancur. Batu nisan hitam itu langsung terlempar ke belakang dan kekosongan meledak kemanapun dia melewatinya. Mendesis. Di kejauhan melihat itu, Molly dan iblis api merah tersentak. Kincen ini terlalu kuat. Keduanya sudah sangat menakutkan. Ahli supreme biasa. Mereka berdua bisa melawannya satu atau dua, tetapi mereka sebelumnya masih terluka di bawah hantaman harta karun Raja Iblis Hitam itu. Tetapi bagaimana dengan Kincen? Anak Kincen itu benar-benar mengalahkan Raja Iblis Hitam secara langsung. Kekuatan seperti itu membuat kedua orang mereka berubah warna. Yang tersentak adalah Raja Iblis Hitam dan Iblis Api Supreme, tetapi mereka berdualah yang memandang Kincen dengan kaget dan marah, dan ekspresi mereka berubah ketika mereka merasakan kekuatan hukum kematian yang mengepul dari tubuh Kincen. Aturan kematian, apakah kamu orang dari dunia bawah? Beraninya kamu orang-orang dari dunia bawah berani ikut campur dalam urusan klan iblisku? Kamu mencari kematian. Mata Raja Iblis Hitam dan Api Iblis Supreme sangat ganas. Dan keduanya meraung dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Mereka semua terkejut mengapa orang-orang dari dunia bawah muncul di dunia iblis mereka. Tidak heran sepertinya ada sumber kematian yang mengerikan yang melonjak jauh di pulau iblis kekacauan sebelumnya. Mungkinkah dunia bawah akan mengambil tindakan terhadap dunia iblisku? Sejenak mereka berdua kaget dan lalu mundur. Tetapi kemudian mata Kincen berbinar, sepertinya kedua orang ini tidak tahu tentang dunia bawah gelap. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menunjukkan ekspresi yang begitu mengejutkan? Klan iblis, konyol sekali. Sebuah ras kecil di alam semesta ini berani menjadi musuh dunia bawahku. Hari ini, aku akan mengampunimu untuk sementara waktu. Tunggu dan lihat saja, aku dunia bawah suatu hari nanti akan mendominasi alam semesta ini. Kata Kincen dia meraung. Dengan ledakan, Kincen memukul mundur iblis api supreme dengan satu pukulan. Tetapi Kincen tidak terus menyerang. Sebaliknya Kincen melihat ke langit dan tertawa. Aturan kematian yang bergulir melonjak ke langit darinya dalam sekejap. Dan langsung menyapu ke kejauhan. Pada saat ini, perasaan krisis yang mengerikan muncul di benak Kincen. Jelas bahwa Kincen, jika dia tidak pergi sekarang, maka kemungkinan besar mereka akan berada dalam bahaya. Ayo, pergi juga. Setelah melihat ini, leluhur iblis Luo mengirim pesan kepada Molly dan iblis api merah. Dia melambaikan tangannya dan kemudian mengikuti Kincen pergi dari sini. Belum lagi Molly dan iblis api merah, mereka berlari lebih cepat dari siapapun. Tidak, mereka akan pergi. Hentikan mereka. Raja Iblis Hitam dan Api Iblis Supreme semuanya mengubah ekspresinya dan bahkan memblokir Kincen dan leluhur iblis Luo. Tetapi kemudian melihat itu, Kincen menus dingin dan lalu memukulnya dengan tongkat.
Dengan keras, energi kematian melonjak keluar dari tongkat tersebut dan menyapu langsung ke arah iblis api supreme. Dan leluhur iblis Luo juga meraung seraya tertawa. Energi iblisnya melonjak ke langit, seolah-olah matahari iblis meledak dari tubuhnya. Energi iblis yang kacau meledak dan berkumpul di tangan kanannya yang sebesar bintang dan menekan api iblis supreme seperti dunia besar. Dampaknya bergerak maju mengguncang langit dan bumi. Seketika kedua kekuatan itu memiliki pemahaman diam-diam dan menyerang iblis api supreme yang terluka secara bersamaan. Brengsek. Iblis api supreme terkejut. Kedua orang ini sangat tercela. Mereka semua mengincar salah satu dari mereka. Perlu dicatat bahwa iblis api supreme sudah terluka di bawah serangan diam-diam Qin Chen sebelumnya, dan pada saat ini menghadapi serangan penuh dari dua orang kuat. Dia ketakutan dan marah. Perasaan krisis yang kuat muncul dari pikirannya, dan dia berteriak, "Raja Iblis Hitam, datang dan bantu aku secepatnya." Mendengar ini, Raja Iblis Hitam pun buru-buru turun tangan untuk menghentikannya. Ledakan. Energi iblis yang menakutkan langsung bertabrakan dengan ganas, dan langsung meletus dengan raungan yang mengejutkan. Seolah-olah seluruh dunia meledak. Lautan Dewa Iblis kacauan di bawah juga meledak secara langsung dan berubah menjadi bubuk. Darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan tidak ada yang tahu bahwa itu adalah dari lautan Dewa Iblis kekacauan. Monster-monster yang berada di sekitar langsung terbunuh oleh gelombang keju tersebut, hanya meninggalkan mayat-mayat di mana-mana. Energi iblis menghilang dan api iblis supreme juga Raja Iblis Hitam naik ke langit. Keduanya tampak sedikit malu, jubah mereka berkibar dan mata dingin mereka melihat ke kejauhan, tetapi mereka tidak lagi menemukan apapun. Dan tidak ada yang bisa merasakan aura Qin Chen ataupun leluhur iblis Luo. Tidak ada jejak. Dalam hal kemampuan melarikan diri, Qin Chen dan leluhur iblis Luo jelas berada di level di atas mereka. Sialan, kita membiarkan mereka kabur. Baik iblis api supreme ataupun Raja Iblis Hitam, mereka berdua berubah warna, wajah mereka menjadi pucat dan hati mereka tiba-tiba tenggelam. Jika leluhur iblis habis tahu bahwa mereka telah melepaskan pihak lain, maka pasti mereka akan dihukum. Dalam sekejap, keringat dingin mengucur di dahi dua ahli supreme itu dan punggung mereka basah oleh keringat dingin. Kita harus menemukan pihak lain. Keduanya saling memandang dengan ekspresi kaget dan juga marah, tetapi di mana mereka bisa menemukan jejak Qin Chen dan yang lainnya di lautan luas ini. Tepat ketika mereka berdua hendak mencari jejak Qin Chen dan leluhur iblis Luo, tiba-tiba di Pulau Iblis Dewa Kekacauan di kejauhan, setengah dari pulau itu runtuh seketika karena pemboman sebelumnya, dan energi iblis yang dalam samar-samar muncul di sana. Tampaknya itu segera menyebar. Sepertinya itu semacam formasi. Apa itu? Keduanya saling memandang, tubuh mereka bergoyang dan mereka mendarat di Pulau Iblis Dewa Kekacauan dalam sekejap. Mereka lalu melihat kolam gelap yang awalnya berkumpul di sini. Beberapa itu hanya tinggal air kolam tipis yang sedikit melonjak, dan kekuatan asli energi iblis di dalamnya sudah lama diserap. Tidak, ini sudah berakhir. Mereka berdua pun terasa putus asa. Kolam gelap lautan Dewa Iblis yang kacau saat ini telah berubah menjadi seperti ini dan itu menjadi kering. Ini adalah kerja keras dari leluhur iblis abis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, lihat itu. Kedua orang itu tiba-tiba merasakan formasi ajaib yang telah disiapkan Qin Chen sebelum pergi. Mereka melihat ke kolam asal gelap jauh di dalam kolam gelap dan ekspresi mereka tiba-tiba sedikit berubah. Apa itu? Keduanya pun saling memandang, pupil mata mereka saling berkonstruksi. Mata mereka seketika menyusut dan ada formasi besar jauh di dalam kolam gelap. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di kolam gelap ini? Sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka berdua. Meskipun keduanya sangat kuat, namun mereka tahu bahwa leluhur iblis abis memiliki rencana di lautan Dewa Iblis ini, tetapi mereka tidak tahu tentang dunia bawah yang gelap. Lagi pula memang semakin sedikit orang yang tahu tentang beritanya, maka akan semakin baik. Jadi leluhur iblis abis tidak memberitahu semua iblis. Sehingga saat ini keduanya pun tiba-tiba terkejut dan curiga. Segera setelah itu, keduanya saling memandang. Jejak tekad muncul di mata mereka, lalu mereka mengangkat tangannya dan duar. Keduanya meledak secara bersamaan kepada formasi sihir yang dibuat oleh Qin Chen sebelumnya. Dan tiba-tiba seluruh formasi sihir itu pun meledak. Dan dunia bawah gelap yang berisi aura kematian tak berujung muncul di depan mereka berdua.
Mata mereka berdua pun tiba-tiba melebar dan mereka berkata dengan kaget, "Itu aura kematian mengerikan yang terpancar dari dunia bawah yang gelap langsung mengejutkan mereka berdua. Namun sebelum mereka berdua bisa mengetahui apa yang ada di dunia bawah yang gelap itu, aura kematian yang dingin tiba-tiba keluar dari pusaran yin dan yang. Namun sebelum mereka berdua bisa mengetahui apa yang ada di dunia bawah yang gelap itu, aura kematian dingin tiba-tiba keluar dari pusaran yin dan yang. Siapa itu? Kamu menghancurkan formasi Supreme Tian Yuan, apakah itu kamu yang telah kembali?" Ledakan aura kematian yang mengepul membumbung ke langit menyapu iblis api supreme dan Raja Iblis Hitam dalam sekejap. Tidak, dia orang dari dunia bawah. Aku tidak menyangka kedua orang sebelumnya masih meninggalkan orang cadangan di sini. Iblis api supreme dan Raja Iblis Hitam tampak marah. Mereka berdua meraung dan dengan keras mereka berdua menghadapi napas kematian yang begitu menakutkan. Mereka langsung meledak dengan kekuatan terkuat mereka. Tanpa pikir panjang, dua gelombang aura supreme yang menakutkan tiba-tiba tersapu, mencoba menekan ahli dunia bawah itu. Terlebih lagi, batu nisan hitam dan cambuk api magma menyegel dunia ini seperti sangkar. Kalian bukan Tian Yuan Supreme. Dan kalian juga dengan paksa menerobos formasi untuk mengganggu kesembuhanku. Sial. Sepertinya kalian berasal dari klan kegelapan mencari kematian. Kata ahli dunia bawah sang kaisar abadi itu. Dia sangat marah. Dia awalnya berpikir bahwa ketika lingkaran sirip pecah, itu adalah kembalinya dari Raja Iblis Laut dan juga Tian Yuan Supreme. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa itu ternyata sebenarnya adalah dua aura supreme yang tidak dikenalnya. Dan juga mereka berdua mencoba untuk memblokirnya. Bagaimana mungkin Kaisar Abadi tidak marah? Apakah klan kegelapan ini benar-benar menganggap diriku sebagai orang lemah? Dua ahli supreme dikirim secara acak untuk menghadapiku. Ini sungguh konyol. Bunuh! Kata Kaisar Abadi. Dia meraung. Dia sangat marah. Dan dalam sekejap dia menunjukkan keterampilan puncaknya. Saya kemudian melihat napas kematian yang mengerikan menyapu pusaran yin dan yang. Samar-samar saya bisa melihat dunia tak bernyawa muncul di seberang pusaran yin dan yang itu. Di antara langit dan bumi, sosok yang terlalu menjulang tinggi untuk dilihat sedang duduk bersila dengan ketakutan muncul di pupilnya. Cahaya pelangi yang mengerikan dengan keras. Dua cahaya pelangi itu meledak seperti bilah tajam. Dua sinar cahaya pelangi itu menembus pusaran yin dan yang dan lalu berubah menjadi dua tombak yang mengandung energi kematian yang tak ada habisnya. Itu kemudian langsung merobek serangan dari Raja Iblis Hitam dan juga api Iblis Supreme. Dengan keras kemudian itu mendatangi kedua ahli supreme itu dalam sekejap. Itu adalah pukulan kemarahan dari Kaisar Abadi dan kekosongan pun langsung terkoyak. Apa? Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam tampak terkejut dan marah dan mereka buru-buru mundur. Dengan tergesa-gesa, mereka hanya bisa menempatkan dua harta karun tingkat supreme mereka di depan mereka untuk menahannya. Dengan keras, dua tombak kematian itu menghantam dua harta karun tingkat supreme itu. Dan terjadilah ledakan besar. Napas kematian yang mengerikan ada di mana-mana. Dan tablet batu hitam milik Raja Iblis Hitam benar-benar mengeluarkan suara retakan yang halus. Ada juga suara cambuk magma yang diledakkan oleh api Iblis Supreme juga nampak langsung retak. Dengan keras, keduanya pun seketika langsung terlempar jauh ke belakang. Tubuh mereka retak. Dan kabut darah terus menyembur. Ini, kabut darah memenuhi udara dan kedua ahli supreme itu menjerit kesakitan. Mereka memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Kedua tombak kematian itu meledakkan batu nisan hitam dan juga cambuk api magma yang meleleh. Lalu langsung mengenai tubuh mereka berdua. Udara kematian ini terlalu menakutkan, itu menembus dan hampir membuat tubuh mereka roboh. Namun untungnya setelah tombak kematian itu menembus pusaran yin dan yang, kekuatannya telah sangat berkurang. Keduanya meraung mengaktifkan kekuatan sihir asli mereka dan menahan ledakan tombak kematian. Dan hanya separuh dari tubuh mereka yang diledakkan dengan celah yang sangat besar dan energi kematian yang mengerikan masih mengikis tubuh mereka. Api Iblis Supreme dan Raja Iblis Hitam melarikan diri di saat kritis kematian mereka. Mereka terlalu takut untuk tinggal di sini. Mereka pergi dari sini dalam sekejap dan tiba-tiba muncul di atas lautan Dewa Iblis Kekacauan. Seteguk darah kembali muncrat dari sudut mulut mereka, dan lalu mereka melihat ke bawah dengan ekspresi terkejut dan juga marah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Orang kuat dari dunia bawah manakah itu? Ini terlalu menakutkan. Hanya satu pukulan saja, tetapi dapat menyebabkan mereka terluka sangat parah. Pada saat ini ada ketakutan yang tak ada habisnya di hati mereka berdua dan rasa merinding muncul di sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka telah meninggalkan gerbang neraka. Keduanya sebelumnya hampir saja mati sebagai ahli tingkat suprem. Iblis api suprem dan Raja Iblis Hitam bukanlah orang yang bodoh. Mereka secara alami dapat melihat bahwa pusaran yin dan yang antara satu sama lain memiliki efek pemblokiran yang sangat kuat. Orang di sisi berlawanan dari pusaran yin dan yang itu mengerahkan kekuatan yang melintasi pusaran yin dan yang. Itu kekuatannya yang dapat mencapai mereka itu hanyalah sebagian kecil atau bahkan hanya 1/10 dari kekuatannya yang sebenarnya. Namun meskipun begitu, pihak lain masih melukai mereka dengan sangat serius dalam sekejap. Jika orang kuat dari dunia bawah itu datang sendiri ke dunia iblis ini, maka kekuatan macam apa yang akan dia miliki? Ini tidak dapat dibayangkan oleh mereka berdua. Jebak ahli dunia bawah itu. Api Iblis Suprem dan Raja Iblis Hitam saling memandang, mereka meraung bersama. Dan segera kekuatan suprem mereka memenuhi udara. Mereka berdua langsung membentuk formasi energi iblis yang tak terlihat di dunia bawah. Untuk menahan dan menghalangi napas dunia bawah untuk tidak bisa keluar. Hanya dalam waktu yang singkat, mereka juga dapat melihat bahwa lawan sepertinya tidak mampu mengerahkan kekuatan sebenarnya melalui pusaran yin dan yang. Dan selama mereka membuat formasi besar, maka lawan tidak akan mampu untuk bertarung. Di bawah saat ini melihat api Iblis Suprem dan Raja Iblis Hitam menyiapkan formasi. Di seberang pusaran yin dan yang, sang Kaisar Abadi sedikit mengernyit. Apa yang sedang dilakukan kedua orang ini? Mengapa mereka tidak mengambil tindakan lagi terhadapku? Sebaliknya mereka malah membuat sebuah formasi. Kata Kaisar Abadi, namun Kaisar Abadi tidak lagi mengambil tindakan. Karena dia telah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya. Jika dia ingin membunuh kedua ahli suprem itu dengan paksa, maka dia sendiri akan menghabiskan lebih banyak kekuatannya. Dan keuntungannya pasti lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun dia dan leluhur iblis abis telah membuat keputusan, dan dia tidak khawatir tentang masalah dengan dunia bawah. Namun selama pihak lain tidak mengambil tindakan, maka dia dengan senang hati akan beristirahat. Saat aku bisa mengasimilasi dunia iblis ini, membuka pintu menuju reinkarnasi hidup dan mati, dan bisa sepenuhnya turun ke alam semesta ini, maka itu akan menjadi hari di mana antek-antek klan kegelapan yang sialan itu akan binasa. Kata Kaisar Abadi, dia menus dingin. Jika kekuatan asli alam semesta ini tidak menekannya dari dunia bawah, bagaimana mungkin dia bisa terjebak oleh dua ahli suprem ini? Tapi sayangnya, saya tidak tahu apa yang terjadi kepada Tian Yuan Supreme dan juga Raja Iblis Laut. Mengapa tidak ada jejak mereka berdua? Mungkinkah mereka berdua dibunuh oleh dua ahli suprem di luar itu? Kata Kaisar Abadi, dia merutkan kening. Namun segera dirinya menggelengkan kepalanya lagi karena dirinya sebelumnya telah memberikan Lord of the Abyss dan Raja Iblis Laut harta karun tingkat suprem. Dan harta karun senjata itu sangatlah kuat. Menurutnya tidak mudah bagi orang lain untuk bisa membunuh mereka berdua. Tetapi sekarang dirinya pun hanya bisa mendoakan keselamatan mereka berdua. Saya hanya bisa mendoakan semoga sukses untuk kedua anak kecil itu. Kata Kaisar Abadi. Mata Kaisar Abadi berkedip dan dia pulih dari postur bersila. Sementara saat ini di atas lautan Dewa Iblis kekacauan terlihat. Api Iblis Suprem dan Raja Iblis Hitam juga duduk bersila di sana dengan energi iblis yang melonjak di tubuh mereka berdua, dan mereka mulai mengobati luka-lukanya. Iblis Api Suprem, kita membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Akankah leluhur iblis abis menghukum kita ketika dia datang? Kata Raja Iblis Hitam, dia merutkan kening. Mendengar ini, Api Iblis Suprem menggelengkan kepalanya, dia tak berdaya. Bahkan jika leluhur iblis abis ingin menghukum kita hanya bisa menerimanya. Untungnya meskipun kita melepaskan orang-orang itu, kita menemukan ahli di dunia bawah itu yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan sepertinya ahli dunia bawah itu terkait dengan orang-orang sebelumnya. Selama kita menjaga tempat ini, saya kira leluhur iblis abis mungkin tidak akan menghukum kita. Kata Api Iblis Suprem. Dengan cara ini, kedua dari mereka pun mempunyai pemikiran masing-masing. Namun tidak ada yang mengambil tindakan dan mereka pun hanya bersila di sana dan memulihkan luka-luka mereka.